Shalom, Tuhan Yesus sedang hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, yang sama dalam firman Tuhan Nehemia 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Ayat 31. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama ya Allah, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian saya cinta dan kasih Kristus, firman Tuhan mencapai kita semua, khususnya hari ini, Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Di Nehemia 13 ayat yang pertama, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Jadi kitab Musa ini dibacakan, firman Tuhan dibacakan dan didengar oleh rakyat. Kita juga begitu saudara, kalau firman Tuhan kita baca, kita renungkan pagi, siang, dan malam, kita pasti berhasil, beruntung. Yosua 1 ayat yang lain. Jadi renungkanlah siang dan malam firman Tuhan. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Jadi orang Ammon, orang Moab tidak boleh masuk di rumah Tuhan, karena mereka dihukum karena jahat di mata Tuhan. Ya, saudara yang saya cinta itu seperti itu. Kemudian di ayat kedua, karena mereka tidak menyusul orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya, tetapi Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Jadi Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Jadi Balak ini mengundang Bileam untuk mengutuk Israel, tidak bisa. Mengutuk orang Israel tidak bisa karena Tuhan ada di sana. Jadi Bileam ini sia-sia. Dia suka mengutuk. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti diberkati. Kalau jauh daripada Tuhan, kita tidak ada berkat. Kerja banyak tidak ada, karena belum hidup lahir baru bersama Tuhan, belum jadi manusia baru. 1 Korintus 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ kita harus jadi manusia baru. Bapak saudara, kalau mau diberkati, dan ikuti suara Tuhan. Jangan ikuti pikiran kita sendiri. Terkutuklah orang mengandalkan dirinya sendiri, dan jauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Kemudian di ayat yang ke-14, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segalanya pelayanan di dalamnya. Jadi kita dengan firman Tuhan adalah kita dipilih. Baca Alkitab juga kita dipilih. Dengan firman Tuhan. Terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Jadi kita melayani itu. Kalau setiap ada penting. Apa yang kamu perbuat bukan perbuat untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi kita harus melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan dulu, setelah itu baru yang lain. Berkat gampang kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, bagaimana kita bisa diberkati? Hidup mengeluh di ratapan orang yang suka mengeluh karena dosa. Bapak Ibu boleh baca di Injil ratapan itu. Ayat 18, bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita, atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Jadi hari Sabat kita tidak boleh melanggar. Hari Minggu artinya kita kerja. Kalau kita hari Senin sampai Sabtu kita tidak melanggar pekerjaan kita, apalagi hari Minggu itu. Jangan coba-coba, saudara. Hari ini ketawa-ketawa, besok tidak ada, udah lenyap. Karena melanggar perintah Tuhan.
Pandangan kita beda, hati kita beda, tidak searah. Makanya firman Tuhan itu harus dibaca. Minta petunjuk Tuhan. Kalau mau tahu artinya itu. Ayat 31, pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu. Dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Jadi kita sejahtera, damai sejahtera. Maka Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti orang dunia. Jadi kalau Tuhan kita damai sejahtera, pelihara baik-baik. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi kasih harus dilakukan. Bukan iman doang, bukan omongan doang, iman, kasih. Dan Tuhan Yesus rela mati di bukit Golgota karena kasih. Dia mengasihi kita. Nah, itu kita hidup sampai sekarang. Kalau kita hidup sampai sekarang, kita harus jaga omongan kita, lidah kita, perkataan kita. Ya. Supaya kita tidak dihukum oleh Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 1 Oktober 2025 di Nehemia 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Tidak pasti tertulis dalam kitab itu bahwa orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah untuk selamanya. Ayat 31, pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Terima kasih, Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.